Tapi saat ini kita hendak belajar dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Matius 5 ayat 9. Yang sudah ketemu boleh bilang haleluya. Terima kasih. Sama-sama kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terjemahan sudah termasuk bentuk penafsiran. Jadi dari bahasa asli, terjemahan bahasa Inggris bilang pembuat damai. Tetapi kemudian Lembaga Alkitab Indonesia dengan timnya tentu dalam doa menerjemahkan pembawa damai. Sekilas sama saja, tapi bagi saya ini saling melengkapi, Bapak Ibu Saudara. Seseorang disebut pembawa damai berarti dia telah terlebih dahulu memiliki damai. Betul? Tidak sekedar membuat, mengkreasi, tetapi dia punya dulu. Lalu dari damai yang dia miliki, lalu dia mulai bagikan, dia bawa kemanapun dia pergi. Kenapa posisi saya dan saudara sebagai pembawa damai ini penting? Karena sesungguhnya dunia ini penuh dengan kerusuhan, penuh dengan pertikaian, dan akarnya adalah kebencian. Dan ini adalah konteks yang tidak pernah berubah sejak dunia diciptakan. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Kalau dunia diciptakan dalam damai dengan firman Allah. Tetapi ketika iblis melihat bahwa semua yang Tuhan buat itu baik, dan dia mulai menggorogotinya, mencobai, menggoda manusia pertama, jatuh dalam dosa, keluarga pertama tercipta, dan dia menjadi provokator untuk menghancurkan kedamaian. Karena itu sejak awal zaman, terus relevan hingga zaman Yesus. Saya sudah sempat singgung di pelajaran kita sebelumnya bahwa konteks masyarakat Yahudi waktu itu tidak ada damai. Kenapa? Mereka dalam keadaan dijajah. Mereka tidak bisa bebas berbuat apa-apa, harus seizin pemerintah Kekaisaran Roma waktu itu. Jadi tidak ada damai. Dan potensi untuk rusuh, untuk bentrok itu sangat besar, dan terjadi menelan korban dan sebagainya. Maka seruan Yesus, khotbah Yesus sesungguhnya mengena kepada masyarakat Yahudi zaman itu. Daripada kita terus rusuh dalam situasi, terbawa dalam kondisi, mari kita harus menentukan sikap bahwa kita menjadi pembawa damai. Katakan amin. Dan ayat 9 ini menyatakan alasannya. Kenapa orang percaya atau orang yang mendengar khotbah Yesus itu harus menjadi pembawa damai? Alasannya tegas, lugas, jelas. Ayat 9 berkata, orang-orang itu akan disebut anak-anak Allah. Coba kita lihat kiri kanan, dia anak siapa? Anak bapaknya, anak ibunya. Itu secara biologis, itu secara jasmani. Tetapi secara rohani, kita bukan orang-orang dunia. Yang setuju bilang amin. Karena kalau kita bilang kita orang dunia, maka kita akan binasa bersama dengan dunia. Ada pandangan-pandangan zaman sekarang. Barusan saya dengar khotbah satu hamba Tuhan besar yang mengatakan bahwa kehidupan sorga itu sama saja, menjadi pengulangan kehidupan bumi ini. Secara apa ya? Secara ini sudah diprotes secara terbuka, jadi tidak perlu saya tutup-tutupi. Sudah berjalan sekarang. Hamba Tuhan besar. Secara logika mungkin kita begini kok. Tetapi secara rohani jangan sampai ke situ lah, jangan. Ini kita sudah menghayal, Saudara. Karena jelas ada pemisahan
Antara kehidupan jasmani dan rohani oleh Alkitab dinyatakan itu dunia yang betul-betul berbeda. Justru Paulus berkata, kita ini bagaikan dalam bejana tanah liat. Satu kali kelak hancur bejana ini, selesai. Dan yang mulia dalam kita itu yang akan keluar, yaitu roh yang kembali kepada Bapa. Dan kemudian kelanjutannya ya nanti aja pas kita sumati baru ketemu, oh begini. Usah terlalu mau menghayal, oh dia nanti ketong masih makan babi kok makan. Terlalu jauh. Tetapi saya dan saudara dikatakan kita bukan berasal dari Allah. Kita bukan berasal dari dunia. Orang tua kita manusia, tetapi sesungguhnya secara rohani kita adalah anak-anak Allah. Yang setuju bilang amin. Jadi kalau kita memang percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, maka mulai saat ini atau mulai sejak kita mengerti, mari kita menjadi pembawa damai. Yang mau menjadi pembawa damai boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saya sempat diskusi dengan istri saya, ini beta mau khotbah apa ya hari Minggu. Dia bilang, ini ketong di pandemi begini, ini COVID-19 ini kasih yang damai-damai. Ada banyak stres, saudara-saudara. Tapi untuk menjadi pembawa damai, saudara-saudara, itu bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang gampang. Wajah-wajahnya aja yang setelah saya bilang bukan sesuatu yang gampang langsung mikir, iya ya. Mari saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh. Awal dari kerusuhan itu adalah, bagi saya, kalau saya baca Alkitab, awal dari pertikaian itu adalah kebencian. Dan saya berusaha untuk memahami seperti apa kebencian itu muncul. Lalu ayat-ayat di Yakobus itu seperti menggugah saya. Bahwa sebenarnya Yakobus kan bilang dosa itu bermula dari keinginan, bermula dari sesuatu yang kecil, kemudian tidak dimatikan tapi dipupuk. Jadi sebenarnya natur dosa itu memang ada di dalam manusia, karena kita ini masih daging. Kita ini mau mencuri, mau membenci, mau membunuh, itu naturnya memang kita masih daging, kita berdosa. Tapi ada perbedaan antara keinginan mencuri, saya ambil contoh mencuri, dan perbuatan mencuri. Itu beda. Bisa saja kita dalam tanda kutip main gila, bercanda. Lihat ada orang punya apa yang mewah, apa Lamborghini, apa gagal beta curi sah. Baru ketemu omong di kawan, baru kawan ketawa. Dia punya handphone iPhone Z lebih canggih dari X. Belum keluar ya, belum ada. Wih, coba kita ambil. Nah itu kan beda, ketong ketawa. Tapi begitu ketong ambil, nah itu jadi berbeda. Ada ayat bilang begini, Yesus bilang, kalau kamu sudah memikirkan dosa, kamu sudah berdosa. Itu dari sudut pandang Tuhan, karena Tuhan memang tahu isi hati kita. Tapi dari sudut pandang manusia belum tentu. Saya tidak tahu saudara ada pikir apa sekarang. Atau mungkin pikir ayam goreng di rumah belum nanti pulang makan. Ada pikir apa? Siapa yang tahu? Dan para penjahat itu siapa yang tahu pemikiran mereka? Nanti itu menjadi nyata dia jahat, nyata dia dosa ketika dilakukan. Lalu saya teringat dengan yang namanya Kain. Siapa saudara? Kain. Kain dan Habel ini kan sementara melakukan aktivitas rohani, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Satu diterima, satu tidak. Waktu anak sekolah minggu kami diajar, itu asapnya korbannya Kain itu bengkok. Mungkin kena angin tante. Lalu asapnya itu naik ke lurus ke atas. Itu bukan masalah. Kain sakit hati itu bukan masalah. Tapi menjadi masalah ketika, saya kutip saudara, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, Kejadian 4 ayat 5. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Ini mulai masalah.
Jadi perbuatan membunuhnya Kain itu bermula dari satu hal kecil, panas. Ketong di Kupang nih panas setiap hari. Jadi fase ini ketong alami setiap hari, saudara. Panas le di motor le, baru lewat ini mobil hampir tak senggol, mandidi memang. Apakah sudah dosa? Belum ada perbuatan, baru panas. Ini tahapan-tahapannya. Kita kenali gejalanya, saudara, supaya kita berhasil menjadi pembawa damai. Sekali lagi prinsipnya, orang yang membawa damai berarti sudah punya damai di dirinya dulu sebelum ke orang lain. Katakan amin. Lalu saya baca ulasannya Andar Ismail di satu buku, saudara. Dia seorang teolog di STT Jakarta. Dia menghubungkan ini dengan neuroscience, dengan ilmu saraf. Dia bilang begini, manusia itu punya kecenderungan untuk mencari pembenaran atas perasaannya. Contoh, beta ketemu Pak Eldi, beta sonde, beta dapat perasaan, pasti Bapak Ibu Saudara mengalami ini. Beta dapat perasaan sonde suka. Ada sonde. Kayaknya beta kalau ketemu dia kayak sonde suka. Ada sesuatu yang bisa beta suka dari dia. Lalu kita mulai cari pembenaran. Begitu ketemu 2 kali, Pak Eldi senyum. Coba senyum Pak Eldi. Nah, ini otak kita itu otomatis akan mencari pembenaran atas perasaan. Beta suka dia, jadi beta kayaknya beta suka dia senyum. Dia pun tarik ke kanan, ini terlalu lebar begini. Ini serius, saudara. Ini ilmu. Ini sains. Bapak Ibu ketawa tapi beneran kan? Iya. Oleh ibu-ibu, beson suka dia pung anting tuh. Yang sebelah kiri ini dia agak bengkok. Aduhai. Tapi itu normal. Dan saudara harus tahu, benih kebencian itu muncul kecil dan sepele. Alasannya bisa karena waktu ketemu dia memang lagi belum makan, dia ada sedikit marah-marah, dan setelah ketemu pulang terkesanlah kesan itu membekaslah kesan itu. Dan orang tuh memang suka mau lihat. Sampai ada orang satu gereja sonde baku togor. Ada di sini saudara, tahu di situ. Sonde baku togor. Kenapa kalau mau rujuk saya ulang-ulang ini. Rujuk alasannya sepele, tapi terus kecuali yang alasannya jangan tersinggung dulu. Pendeta son tahu bepo alasan beta dan dia memang baku salah itu memang darah-darah. Wah, kalau begitu beson campur. Kalau begitu ya terserah sudah. Tapi panas dulu lah. Kalau kita pakai logika orang-orang yang telah penuh Roh Kudus, katakan amin. Begitu korban Kain tidak diterima, kan tinggal bikin korban baru. Susah amat. Habel bikin, beta Kain misalnya. Dia diterima, beta sonde. Kan gampang. Bel, lu kasih apa sih sebenarnya? Coba lihat lu pung. Oh begitu. Nanti beta ikut lu Kan sederhana. Tapi itu kalau kita sudah penuh Roh Kudus. Kalau yang belum memang lain. Kok bisa begitu ya? Oh, panas. Mari kita sering-sering minumlah segar, saudara, supaya panas dalam hilang. Sering-sering dengan kebenaran firman, supaya hatimu jangan panas. Tapi Tuhan belum tegur, saudara. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Panas itu masih ketong bisa tutupi. Sejengkel nih, saudara, etika sopan santun itu adalah hasil evolusi. Saya tidak percaya manusia berasal dari kera, tapi kita harus akui bahwa semakin berjalannya waktu, modernisasi membuat kita semakin halus. Manusia itu semakin halus. Cara berpakaian, cara bicara. Kalau dulu coba lihat film-film tentang masa lalu. Begitu, perang terus. Tapi kan kita sekarang sudah semakin halus, ya kan? Panas tapi puji Tuhan, halus sekali, menghalus kita ini, tidak apa-apa. Tapi kemudian neuroscience bilang ya akhirnya sopan santun itu menjadi topeng, tapi ya sudahlah itu nanti kita bahas kapan-kapan.
Tapi kalau panas itu tetap dijaga apinya, dia akan terpancar dari raut muka. Waktu saya dulu belajar kitab Kejadian di sekolah Alkitab, saudara, guru saya bilang begini, ada satu titik di mana emosi kita, dia berasal dari pembacaan ini, pelajaran di ayat ini, emosi kita tidak ada titik balik lagi. Ada satu titik di mana tidak bisa balik lagi. Itu udah lost. Mau kita tahan pun udah lost. Dan di titik itu Tuhan langsung tegur. Saudara dengar baik-baik. Ini teguran langsung, audible bahasa kerennya. Kedengeran firman Tuhan kepada Kain. Zaman ini Tuhan masih omong langsung. Ayat 6. Kalau ketong sekarang Tuhan omong apa? Lewat firman. Kalau dulu dia bicara, saudara. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kira-kira begitulah Tuhan bersuara kan? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi Tuhan tuh sudah lihat ini sudah mau di titik di mana dia nggak bisa balik. Kutegur dia dengan kasih, dengan firman. Ternyata cara untuk memupus kebencian, memupus kepanasan dan kemuraman adalah berbuat baik. Kalau saja Kain waktu itu, oh iya ya Tuhan, saya mau berbuat baik, pupus dan luruh semuanya, dan firman Tuhan katakan akan berseri mukamu. Ini kita dapat temukan bagaimana cara kita untuk menjadi pembawa damai, berbuat baik. Katakan haleluya. Bilang kiri kanan berbuat baik. Jangan so keras-keras ya. Covid. Kita jadi di new normal ini betul-betul semua berubah. Saudara. Saya masuk gereja begini. Dulu jabat tangan begini. Orang sabu yang paling susah. Harus cium sabu nih ke mana coba? Kan tidak mungkin cium online. Tidak mungkin. Ayat 7 saya bacakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, kalau tidak ada penghentian terhadap kebencian, kalau tidak diputus lingkaran itu, kalau tidak dihentikan perasaan itu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Wih, kurang jelas apa? Ini sudah jelas. Stop sudah Kain. Langsunglah kau berbuat baik. Itu dosa sudah mengintip. Nanti kau akan bikin. Tetapi tragis sekali Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat selanjutnya menyatakan bahwa Kain kalah. Kita tadi nyanyi bahwa kita dibuat Tuhan lebih dari pemenang. Maka marilah kita menang, jangan kalah. Boleh bilang amin? Haleluya, haleluya. Apapun alasan itu, jika itu dipelihara, ketidaksukaan pada senyum, bertambah pada ketidaksukaan dengan dia omong, bertambah lagi kita terus melakukan pembenaran di otak kita terus mencari pembenaran, mencari alasan, akhirnya sampai pada tindakan aku benci dia. Dan kebencian itu akan menghancurkan semua hubungan. Kebencian itu adalah dalang dari ketidakdamaian. Kebencian itu akan menciptakan kerusuhan. Di mana? Di rumah tangga. Di mana? Kehidupan bertetangga. Di mana? Di gereja. Gereja tidak imun dengan kehancuran. Rumah tangga Kristen tidak kebal dengan kehancuran. Begitu kita mengizinkan celah kecil dan itu masuk, selesai. Bertahun-tahun saudara saya berkhotbah tentang hubungan. Dan bertahun-tahun saya diuji dalam kehidupan rumah tangga. Memang baru sih, belum panjang. Keluarga kami, rumah tangga saya dengan istri saya, terus menerus. Tapi saya ngotot, saya bilang ke istri saya, misi saya melayani adalah ini. Ayo kita fight. Mau jadi apa ke depan, fight dulu. Karena begitu besar dampak dari kehancuran dalam keluarga, saudara. Besar sekali. Kerusakannya besar. Akan berpengaruh pada generasi-generasi berikutnya.
Karena itu mari kita sadari posisi saya dan saudara. Siapakah kita? Anak setan? Oh, kalau anak setan ya sudahlah. Mau bilang apa? Tapi kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, maka kita harus berjuang menjadi pembawa damai. Berdamai di dalam dirimu. Berbuatlah baik, saudara. Sederhana, sangat sederhana. Berbuatlah baik. Bukan menyuap, bukan untuk membuka jalan, bukan untuk bagaimana kita supaya baik dengan orang dalam kemunafikan, bukan. Tapi tolonglah dalam ketulusan, karena kita ini anak-anak Allah. Boleh bilang haleluya? Haleluya. Mari kita buka satu ayat, saudara. Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasal 1, kita lihat ayatnya yang ke-14, ini yang sudah sempat saya sampaikan tadi, tapi kita akan lihat ayat 16 dan seterusnya. Tapi kita baca dari ayat 14 dulu. Yang sudah ketemu boleh bilang haleluya. Puji Tuhan. 2, kita baca sama-sama ayat 14, 15. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ini sudah kita bahas tadi. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kenapa kita harus cepat-cepat mematikan unsur-unsur dosa termasuk kebencian? Karena ujungnya adalah maut. Sekali lagi, dimulai dari hal sepele, karena dipelihara hasilnya maut. Maut itu berarti kematian, bisa berarti kematian secara rohani, jasmani, pekerjaan. Ada satu kasus baru-baru terjadi karena kebenciannya kepada seseorang. Dia pegawai dari salah satu provider telekomunikasi, lalu dia membongkar data. Waktu ditanya, apa alasan kamu membongkar data orang ini? Bagi yang aktif di media sosial pasti tahu siapa yang dibongkar datanya. Apa alasannya? Karena saya sakit hati, karena saya pernah dihina oleh pendukung dari orang itu. Aduh, hal yang sangat sepele, tapi ya sekarang karirnya hilang dan dia masuk penjara. Harus berhadapan dengan hukum. Jadi ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Karena itu ayat 16, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tenang saja, kita tidak perlu jatuh dalam hal-hal seperti ini, karena Bapa kita adalah sumber segala yang baik, yang menurunkan anugerahnya bagi saya dan saudara. Ya berat om, ya mau bagaimana? Ini tugas kita. Kan senang lihat anak-anak terus, wah mirip papanya ya. Kan senang. Wah senyumnya mirip omanya, ya kan enak. Loh kok yang satu ini mirip tetangga, ya kan nggak enak. Walaupun betul tapi kan nggak enak. Wah Troy ini luar biasa. Nah, iya anak Tuhan, enak. Kenapa? Karena memang sumbernya dari sana. Oh itu orang GPDI Kalvari, dia pun kelakuan, dia pun tutur kata, dia pun perbuatan baik. Wajar. Kenapa? Karena dari Bapa kita turun segala yang baik. Bukan cuma baik lagi, anugerah yang sempurna. Jadi sekali lagi saudara, kalau kita mau ada godaan untuk membenci seseorang, saudara, tarik napas dan bilang, saya anak Tuhan. Sudah tergoda betul mau benci ini suami ini. Lo tanya istri, siapa yang paling dijengkelin? Mungkin suami. Tanya suami, siapa yang paling dijengkelin? Mungkin istri.
Jengkel sekali. Kalau beta yang dulu, jangan bawa-bawa yang dulu. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan amin. Tarik nafas. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Yang baik dan yang sempurna itu punya Bapak saya, yaitu Tuhan. Dan saya harus tunjukkan kepada orang. Tidak ada bayang perubahan, karena pertukaran tidak akan berubah. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikian kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara. Jadilah pembawa damai. Berdamai dengan diri, berdamai di rumah tangga, keluarga. Usahakan, firman Tuhan bilang, kalau perdamaian itu, kebaikan itu bergantung padamu, bikin. Terus bagaimana kalau ada pertengkaran? Lari. Olahraga yang paling bermanfaat itu lari, saudara. Jarak pendek dan jarak jauh, lari. Di sini kayaknya perbincangan menuju pada pertengkaran, lari. Jangan pilih situ. Kita suka dengan ini, jangan tambah. Itu bukan bapakmu, itu syaitan. Dan biarlah setan bergumul dengan dirinya sendiri. Ayo terakhir ayat 18. Kenapa harus jadi pembawa damai, saudara? Ayat 18 bilang begini. Sudah siap? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Wow. Saudara, saya beberapa tahun ini tertarik dengan biologi, dengan neuroscience, itu saya tertarik. Saya baca-baca, tapi kayaknya saya bosan sendiri karena kita ini dianggap seperti binatang. Betul-betul dinilai seperti binatang, diteliti sebagai binatang, itu otak kita, saraf kita dan seterusnya. Saya suka ilmu ini, saya masih terus membacanya, tapi ayat ini menjawab segala sesuatu yang kita pertanyakan atas diri kita. Kita ini diciptakan tidak untuk menjadi sama seperti singa, tidak untuk menjadi sama seperti hewan. Jadi jangan pakai argumen hewan juga begitu, hewan juga begitu. Woi, kita bukan binatang, kita bukan hewan. Bahkan sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya pemandangan, pantai itu bukan kita. Kita tidak sama. Firman Tuhan bilang, aduhai, ganti nama kita dengan kata kita dengan nama diri sendiri. Atas kehendak Bapa sendiri, Bapa telah menjadikan hitrewa, saya, menjadikan saudara oleh firman kebenaran, supaya hit pada tingkat yang tertentu. Memang mungkin belum, memang masih ada pergumulan, memang masih menapak tangga demi tangga, tapi pada tingkat tertentu dikatakan menjadi anak sulung di antara semua ciptaan, menjadi yang digugu dan ditiru, menjadi orang yang di depan. Itu kita. Tidak disebut para rasul saja, tidak disebut Yesus saja. Yesus adalah yang sulung, yes. Tapi kita harus menuju ke sana. Bagaimana caranya? Bawalah damai. Tersenyumlah walau pahit. Berbuatlah baik walaupun berat. Kasihilah walaupun itu mengurangi dan merugikan hatimu. Ini firman Tuhan. Dan biarlah ini kiranya menjadi modal kita melewati masa-masa sulit. Seperti yang sudah saya sampaikan, COVID-19 itu pukulan terberatnya bukan sekedar penyakitnya, tapi dampak sosial, politik, budaya. Amerika goyang, saudara. Dan katanya Indonesia akan digoncang. Tapi kalau kita semua memutuskan untuk menjadi anak-anak Allah yang terus berbuat baik, kesulitan apapun kita bisa tangani bersama-sama, dan kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Jadilah pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.